Sejarah Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Para ulama mendirikan jamiah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten. Pada hari bersejarah itu, beberapa tokoh terlibat dalam pendirian organisasi NU antara lain: 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. 2. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Tembak Beras, Jombang, Jawa Timur. 3. Kiai Haji Bisri Syansuri dari Jombang, Jawa Timur. 4. Kiai Haji Asnawi dari Kudus, Jawa Tengah. 5. Kiai Haji Nawawi dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan masih banyak tokoh yang lainnya. Berdirinya NU tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', yaitu keputusan ulama terdahulu. Nahdlatul Ulama bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi kesemesta alam. Hingga 96 tahun berdirinya NU, organisasi ini telah berkembang pesat dengan jejaring anggota dan pengurus yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hubul waton minal hirman walatakun minal iman. Iya, hari ini nanti pas pulang sekolah bukannya ada jam tambahan belajar ngaji kitab kuning ya? Jam Pak Saleh maksudnya? Iya, Bil. Nanti selesai KBM di ruang 9. Kita ikut ya, biar kita bisa membaca kitab kuning. Ya, seenggaknya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita juga harus tahu kitab kuning itu apa. Bukannya begitu? Dan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama mengikuti aswaja ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi gitu. Walah gitu ya. Oke deh, nanti kita sama-sama ikut jam belajar tambahan kitab kuning ya. Oke. Sejarah kitab kuning. Bagi santri atau sejumlah kalangan yang berada di lingkungan pesantren, tentu tidak asing dengan kitab kuning. Dan kini telah menjadi kitab rujukan utama bagi tradisi keilmuan Islam di pesantren.
Kitab ini bukan dikarang sembarang orang, melainkan oleh para ulama yang ahli dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Kiai Haji Maimun Zubair, kitab kuning itu diambil dari kata Arab asfar yang mempunyai arti kosong. Jadi jika seorang ingin menjadi kiai atau ulama yang alim dalam masalah agama, dia harus bisa membaca kitab dengan kosong. Said Akil Siraj dalam buku Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren 1999 mengungkapkan bahwa kitab kuning ditulis oleh para ulama dengan kualifikasi ganda, yaitu keilmuan tinggi dan moralitas yang luhur. Ia juga ditulis dengan mata pena atau jari-jari yang bercahaya. Oleh karena itu, kitab ini dipandang hampir tidak memiliki cacat dan sulit untuk dikritik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pertemuan kali ini, pada jam tambahan ini, kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kitab kuning. Untuk kitab kuning ini mayoritas dipakai di pesantren dan semua pesantren itu tidak memakainya, karena pesantren di Indonesia ada pesantren salaf dan ada yang modern. Nah, kitab kuning ini mayoritas dipakai di pesantren-pesantren salaf. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya kitab kuning ini bukan definisi dari kitab kuning ini, bukan kok kitabnya yang kuning ini, tidak ya. Hanya saja nama ini sering dipakai mayoritas roto-roto di pesantren, di mana saat itu memang yang dipakai kitab kuning. Namun kitab kuning itu terdiri di situ banyak sekali kitab, termasuk kitab Bukhari, Tafsir Jalalain, Jurumiyah, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Nah, untuk mempelajari kitab kuning ini tidak sebagaimana kita mempelajari ilmu umum. Karena kita harus belajar dari dasar, dipandu dengan nahwu sorob. Tanpa dengan adanya nahwu dan sorob, mempelajari kitab kuning ini susah sekali. Tidak bisa membaca seperti huruf-huruf Latin. Nah, ini contoh ini ya. Ini kitab kuning ya, ini seperti ini kitab kuning. Ini kitab Jalalain, Tafsir Jalalain. Kebetulan yang dipakai atau kertasnya kertas kuning. Nah, dulu mayoritas pesantren itu kitabnya itu kitab kertasnya kuning, baik itu Jalalain, Jurumiyah dan lain sebagainya. Ini dalam arti kitab kuning ini tidak kok kitabnya yang kuning. Ini juga ada ini kitab yang kertasnya putih. Namun ini juga celukannya yuk kitab kuning. Nah, ini beda, ini juga kitab Wasailul Wusul. Ya, untuk itu seperti ini ya. Dalam membaca surat ataupun kitab kuning, ini kitabnya gundul. Artinya gundul, ya, enggak ada harokat, tidak ada arti. Makanya mengartinya arti bahasa Jawa ini cara gundul, ya, gundul. Seperti kiai misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi ngawiti ngaji dulu semacam itu. Untuk bisa mempelajari ini tidak mudah, ya perlu waktu yang lama. Jadi kalau anak-anak pengen bisa membaca kitab kuning, ya belajar lebih dahulu dengan nahwu dan sorob. Nah, dan itu pun rata-rata mayoritas kitab kuning ini dipelajari di pesantren An-Nahdiyah. An-Nahdiyah di sini ya pesantrennya orang-orang NU semacam itu. Mengerti ya? Nah, dan tentang kesan ya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang paling
nomor wahid, nomor satu di dunia, tidak hanya di Indonesia. Organisasi yang paling besar di dunia adalah Nahdlatul Ulama. Makanya kesan di Nahdlatul Ulama ini menyenangkan. Kalian sudah mulai termasuk menjadi anggota IPNU IPPNU. Ini adalah termasuk ini adalah kaderisasi di mana kalian nanti kalau sudah dewasa termasuk berkecimpung dalam ngopeni yang namanya Nahdlatul Ulama. Makanya menyenangkan toh kita berorganisasi, berusaha tanpa kita belajar di organisasi, kita terjun di masyarakat nanti ya linglung seperti orang nggak punya pengalaman dan lain sebagainya. Maka kamu beruntung di sekolah ini kalian berkecimpung masuk belajar di IPNU atau IPPNU. Nah ini nanti juga akan berkaitan dengan yang namanya Nahdlatul Ulama. Ini kesan kita sudah menyenangkan ya. Dan memang di NU ini orangnya rata-rata semuanya sabar. Karena NU ini diterpang dari berbagai macam, digoyah dari bermacam organisasi tanpa goyah sedikit apapun. Dengan goyahan itu bukan kok akan menjadikan robohnya dengan organisasi NU, namun justru malah semakin tambah kokoh. NU malah semakin disenangi, disegani, dan diminati oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat luar pun sekarang mulai belajar yang namanya Nahdlatul Ulama. Nah, coba diperhatikan ya, cara membaca kitab kuning. Ini kan kitab ini tidak ada harokatnya, nggih? Iya, Pak. Harokatnya enggak ada. Tapi kalau kita sudah menguasai namanya nahwu dan shorof, tanpa ada harokat kita bisa membaca. Contohnya semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Diartikan ya, wa idza sa'alaka lan nalikane takon ing sira sapa ibadi kawula ingsun, takon ngani tentang ingsun Allah, fa ini mongko sak temene ingsun iku qaribun cedhak. Jadi ayat ini menjelaskan apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku Allah, maka jawablah aku sangat dekat dengan hamba. Minhum saking ibadi bi ilmi kelawan oleh ngawuri ingsun, fa ahbirhum mongko aweh kabar sapa sira hum ing ibadi bidzalika kelawan inni qaribun. Nah ini semacam ini caranya membaca kitab kuning. Makanya ini enggak ada harokate, fathah, kasroh dan lain sebagainya enggak ada. Ini dengan adanya kita sudah menguasai ilmu nahwu, maka kita akan bisa membaca, bahkan bisa menerjemahkan semuanya yang ada di kitab ini. Paham ya? Ya, barangkali ini sedikit gambaran ataupun materi yang saya sampaikan sehubungan dengan kitab kuning ini. Semoga ada manfaatnya, dan lebih ke depannya nanti saya mengharapkan anak-anakku semuanya belajar dengan giat, sungguh-sungguh, supaya tidak hanya menguasai ilmu umum, tapi ilmu agami, khususnya ilmu tentang kitab ini kalian bisa membaca. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Yuk kita pulang yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami atas nama Nur Salim. Alamat kami cukup karena asli di sini yaitu Karangpakel. Di sini kami akan menjelaskan yang berkaitan dengan kitab kuning. Tadi sudah dijelentrehkan secara panjang lebar sehubungan atau berkaitan dengan kitab kuning. Kitab kuning ini adalah
kitab yang beredar ataupun diajari di kalangan pesantren. Tur pesantren itu tertentu, tidak semua pesantren mengajarkan kitab kuning. Sementara orang yang bisa menguasai kitab kuning ini akan lebih menguasai tentang ilmu agama. Lebih contohnya demikian. Orang yang menguasai kitab kuning seandainya tidak faham atau tidak, maksud kami tidak hafal Al-Quran, tapi ada orang baca Al-Quran kok salah, karena menguasai kitab kuning maka dia bisa membetulkan. Kitab kuning ini dalam pembelajarannya tidak seperti kita belajar di madrasah umum, ya, karena ditunjang dengan berbagai macam alat. Maksudnya alat di sini adalah harus ditunjang dengan ilmu nahwu, shorob, dan lain sebagainya. Nahwu itu pun juga bermacam-macam, ada yang nahwu dengan memakai jurumiyah, dengan memakai imriti, alfiyah, dan lain sebagainya. Dengan ditunjangnya materi tersebut, maka seseorang belajar kitab kuning itu akan menguasainya. Menguasai dalam arti di sini juga paham, tahu tentang perkata, tahu maksudnya, tahu dari mufradnya, dan lain sebagainya. Contoh, kita ambil misalkan dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan di situ Al-Qur'an Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok dibaca alhamdu? Apa enggak bisa dibaca alhamda atau alhamdi? Orang yang tidak tahu tentang ataupun tidak menguasai kitab kuning, maka dia tidak tahu, maka bacanya akan salah. Bisa saja mereka membaca alhamda, padahal harusnya ya alhamdu itu. Makanya sekalipun Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tapi sang kiai ataupun ustadz karena menguasai ilmu nahwu, shorob, dan lain sebagainya, maka beliau bisa membaca dengan fasih dan benar, bahkan dari maksud dan tujuan serta apa yang tergandung dan yang tersirat. Bahkan sampai ngudari per ayat pun tahu kenapa kok alhamdu. Nah, contohnya di situ harus dibaca alhamdu karena itu kedudukannya sebagai mubtada. Nah, terus apa mubtada ini? Nah, mubtada dan khobar semacam ini ya adanya di pesantren. Itulah memperdalam kitab kuning semacam itu. Barangkali ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa menambah wawasan dan lebih jelasnya kita bisa belajar di pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.